Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tabita. Pada video ini, saya akan mereview buku Memahami Laporan Keuangan karya Lynn Fraser dan Ian Ormiston tentang bab laporan keuangan neraca. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari laporan keuangan neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan seperti aset, kewajiban, dan modal pada periode waktu tertentu atau tanggal tertentu. Tujuan atau fungsi dari laporan keuangan neraca. 1. Menunjukkan posisi keuangan berupa aset, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. 2. Sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan bahan evaluasi modal perusahaan. 3. Menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk neraca. Biasanya neraca dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama bentuk skronto. Dalam bentuk ini, perkiraan untuk seluruh aktiva atau aset disusun di sebelah kiri laporan. Dan untuk perkiraan-perkiraan utang dan modal diletakkan di sebelah kanan laporan. Seperti yang dapat kita lihat contoh di bawah ini, pada PT ABC, neraca untuk akun-akun aset berada di sebelah kiri laporan, dan untuk akun-akun utang dan modal berada di sebelah kanan laporan. Yang kedua, bentuk vertikal. Dalam bentuk ini, perkiraan aktiva, utang, dan modal disusun secara berurutan ke bawah. Contohnya dapat kita lihat di bawah ini. PT ABC Neraca bentuk vertikal. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk akun aset, utang, dan modal disusun secara vertikal berurutan ke bawah. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian neraca. Biasanya neraca terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, aktiva atau aset, merupakan harta atau kekayaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, liabilitas atau utang, merupakan semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi. Ketiga, ekuitas atau modal, biasanya merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pemilik. Dari ketiga bagian utama tersebut, dapat kita ambil persamaan. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Contoh, 1. Total aset sebesar 20 juta. 2. Total kewajiban sebesar 13 juta. Ketiga, total modal sebesar 7 juta. Dari persamaan tersebut dapat kita ambil bahwa total aset 20 juta sama dengan total kewajiban sebesar 13 juta ditambah dengan total modal sebesar 7 juta. Selanjutnya kita akan membahas contoh neraca seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Majesty Komputer Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember, aktiva lancar terdiri dari kas 52.950, wesel tagih 40.000, piutang usaha 60.880, piutang bunga 200, persediaan barang dagang 62.150, perlengkapan kantor 480, asuransi dibayar di muka 2.650, total aktiva lancar 219.310. Untuk properti, bangunan dan peralatan, tanah 10.000, peralatan toko 27.100, dikurangi akumulasi penyusutan 5.700 menjadi 21.400, peralatan kantor 15.570, dikurangi akumulasi penyusutan 4.720 menjadi 10.850, total properti, bangunan dan peralatan 42.250, total aktiva menjadi 261.560, kewajiban lancar, utang usaha 22.420, wesel bayar 5.000, utang gaji 1.140, sewa diterima di muka 1.800, total kewajiban lancar 30.360, kewajiban jangka panjang, wesel bayar jatuh tempo tahun depan 20.000, total kewajiban 50.360, ekuitas pemilik modal parking 211.200 rupiah, total kewajiban dan ekuitas pemilik 261.560 rupiah. Di sini dapat kita lihat bahwa total aktiva 261.560 rupiah sama dengan
total kewajiban 50.360 ditambah modal parkir Rp211.200, totalnya menjadi Rp261.560. Selanjutnya kita akan membahas bagian neraca aset. Aset biasanya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, aset lancar, merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan pada saat dibutuhkan dan paling lama 1 tahun. Aset lancar biasanya terdiri dari 1. Kas, 2. piutang, 3. persediaan, 4. biaya beban dibayar di muka, dan lain-lain. Kedua, aset tetap, merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang dapat digunakan dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Aset tetap biasanya dapat dibagi menjadi 2. 1. Aset tetap berwujud, yaitu seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan, dan lain. 2. Aset tetap tidak terwujud, yaitu seperti goodwill, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Yang ketiga, aset lainnya, merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Biasanya terdiri dari bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian, uang muka, investasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas liabilitas atau utang. Utang biasanya terbagi menjadi 2. Yang pertama, utang lancar atau kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang memiliki jatuh tempo singkat atau paling lama 1 tahun. Utang lancar biasanya terdiri dari 1. Utang usaha, utang bank, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa, utang wesel, utang gaji, utang pajak, dan lain-lain. Yang kedua, utang jangka panjang, yang biasanya memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang biasanya terdiri dari utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang hipotek, dan lain-lain. Yang ketiga, kita akan membahas modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas biasanya terdiri dari 1. Modal yang disetor, 2. Laba ditahan. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bab neraca part 1 ini. Stay tune untuk video part 2 next week. Terima kasih.